sambutan itu sudah berakhir, kita beranjak ke lomba selanjutnya atau sebagai penutup lomba-lomba acara remaja pada hari ini, yakni adalah lomba puisi. Lomba puisi kali ini akan ada dewan juri yang memberikan penilaian. Ini yang pertama ada Bapak Ahmad Sugiono sebagai anggota dari Badan Pembina Remaja Wahidiyah Pusat. Dan yang kedua ada Agus Saiful Umam, Ketua Badan Pembina Mahasiswa Wahidiyah Pusat. Kepada kedua beliau dipersilahkan untuk menuju ke tempat penjurian. Kami ucapkan selamat datang dan selamat sore kepada Dewan Juri. Kita langsung saja melihat siapa 3 terbaik yang masuk dalam grand final lomba acara Wahidiyah kategori lomba puisi dalam Wahidiyah Youth Festival 2020. Nominasinya adalah Baiklah, itu tadi 3 peserta yang akan menunjukkan bakatnya pada sore hari ini, yang nantinya akan menjadi juara 1, 2, dan 3 dalam kategori lomba puisi Wahidiyah Youth Festival 2020. Untuk penampilan pertama, yakni ada Sida Kurota Aini dari DPC PSW Malang Raya. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah rintihan untuk kesekian kali tak tahan air mata menetes di pipi ini. Ketika ku dengar asma keagunganmu, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Terlalu hina daku di hadapanmu. Kemanakah harus kusembunyikan mukaku yang telah menjadi budak imperialis nafsu? Darahku telah bercampur dengan titik noda dan dosa. Hatiku kelam, hitam mengarang bara. Keras, lebih keras dari batu gua.
Aku tahu tiada akan bahagia bila tiada mengingatmu. Tapi mengapa aku senantiasa menyembah nafsuku? Pantaskah daku memanggilmu Habibi? Ya qurrata aini. Padahal tiada realisasi. Engkau lebih tahu tentang aku, duhai junjunganku. Daku bersimpuh di pangkuanmu dengan dosa-dosaku. Ulurkanlah astamu, duhai penolongku, hingga daku selalu sadar kepada Allah yang satu. Duhai baginda pemberi syafaat makhluk, duhai baginda kekasih Allah, ke pangkuanmu sholawat dan salam Allah semoga dilimpahkan. Jalanku buntu, usahaku tak menentu, buat kesejahteraan negeriku. Cepat, cepat raihlah tanganku. Tolonglah aku ya Sayyidi, dan seluruh umat ini. Duhai pemimpin kami, duhai utusan Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, pemberi syafaat umat, dan kepada beliau, dan jadikanlah umat manusia cepat-cepat lari kembali, mengabdikan diri dan sadar Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, permudahlah urusan kami, bukalah hati dan jalan kami, tunjukilah kami, akrabkan dan pereratlah persaudaraan dan persatuan di antara kami. Ya Tuhan kami, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wahai manusia, cepatlah sadar
kembali kepada Allah yang Maha Esa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, perkara yang hak telah datang, dan musnahlah perkara yang batal. Sesungguhnya perkara yang batal itu pasti musnah. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta nomor urut pertama. Luar biasa sekali penampilan perwakilan dari DPC PSW Malang. Langsung saja kita ke peserta yang kedua. Ini dari DPC PSW Jombang, yakni Maula Futihatu Ramadhani. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengakuan seorang remaja. Buah karya Sufuni Mu'minatus Salihah. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kasihanilah kami dengan segala sifat rahman-Mu. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, sayangi dan cintai kami dengan segenap sifat rahim-Mu. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Esa, siramilah kami dengan air kesadaran dari samudra keesaan-Mu. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Cinta, penuhilah relung hati kami dengan kerinduan mendalam dari samudra keesaan-Mu. Kami adalah generasi umat penerus perjuangan yang dipuji, didamba dan dinantikan, yang ditunggu, diramu dan dirindukan,
yang semangatnya tak mudah layu dari segala terjangan. Inilah kami para remaja yang semangatnya begitu membara. Inilah kami mahasiswa yang dengan pemikirannya mampu merubah dunia. Inilah kami para pemuda yang dengan pergerakannya mampu menggiring kemajuan. Inilah kami generasi penerus estafet perjuangan yang dirindukan di setiap penjuru peradaban. Ya Rasulullah, sungguh malu diri ini bila memandang status kami sebagai seorang remaja Wahidiyah. Bukannya mengharumkan namamu, justru kami menampuhkan bau busuk di atas mahkota namamu. Jangankan untuk jadi cermin buat kawan, buat diri sendiri pun kami tak mampu. Duhai cahaya seluruh makhluk, sungguh tak sanggup bila melihat status kami sebagai mahasiswa. Di mana-mana kami menebar kebencian di kawan seperjuangan. Kami menyalahkan api keangkuhan dan kecongkaan. Rasio kami jadikan alat untuk mendurhakaimu. Logika kami gunakan untuk menentangmu. Dalil kami jadikan dalih menjauhimu. Bahkan hati dan jiwa tak mampu mendeteksi virus ananiah yang semakin subur bercabang di balung hati kami. Duhai alimum billah, pantaskah kami memproklamirkan diri sebagai pemuda penerus perjuangan suci ini? Padahal kami senantiasa merongrong kejayaan perjuangan. Setiap ingin melangkah, rasa takut selalu mengiringi. Setiap ingin berjuang, rasa malu selalu menghampiri. Setiap asa ingin beranjak, rasa malas menyertai. Jangankan menyampaikan ajaran sucimu, bahkan menunjukkan identitas diri pun kami malu. Wahai guru, masih sudihkah engkau menganggap kami sebagai muridmu? Wahai wahiduz zaman, engkau selalu mencambuk kami dengan dawuh, berjuanglah remaja, jangan takut aku di belakangmu. Maafkan kami yang belum mampu menjalankan amanahmu.
Ketika engkau mendorong dan memotivasi maju, kami malah menganggapnya angin lalu yang hanya sejenak mampir di kalbu. Hanya maaf, maaf dan maaf palsu yang setiap saat mampir di lisan yang keluh. Namun, jangan pernah engkau jemu memandang kami, wahai guru. Jangan pernah engkau lelah mendidik kami. Janganlah engkau palingkan sinar nadrohmu kepada kami. Jadikanlah kami remaja yang tangguh dalam perjuangan. Jadikanlah kami mahasiswa, pengusung peradaban kesadaran. Jadikanlah kami pemuda-pemudi yang rela hidup mati hanya untuk perjuangan. Duhai kau zuhada zaman, kepangkuanmu salam Allah kuhaturkan. Bimbing, bimbing dan didiklah diriku dengan izin Allah, dan arahkan pancaran sinar nadrohmu kepadaku ya Sayyidi. Radiasi batin yang mengusulkan aku sadar kehadirat maha luhur Tuhanku. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Larilah kembali kepada Allah. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penampilan peserta nomor urut 2 yakni Maula Futiyatu Ramadhani. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Maula yang membacakan puisi berjudul Pengakuan Seorang Remaja. Kita menuju ke penampilan ketiga atau penampilan terakhir dari peserta puisi dari DPC PSW Malang Raya. Ada Alia Nafida Nurita. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu Rasulullah. Salam cinta bagimu ya Rasul. Salam rindu kami. Salam segala salam dari kami, hamba yang selalu haus untuk mengenal Engkau ya Rasulullah.
Salam terindah dari kami yang merindukan kesadaran sebagai sendi dan nafas dalam setiap langkah perjuangan. Salam tertinggi bagimu dari kami yang dalam setiap lelap kami rindu bermimpi berjumpa denganmu ya Habiballah. Duhai baginda yang mulia, di sini kami gelisah. Di mana-mana para sesama saling bertengkar. Setiap saat kami saling mendebat, berebut benar. Saling menyalahkan, enggan memaafkan. Menutup diri dari fakta dan kebenaran. Duhai kekasih Allah, kami rindu pada nasihat dan senyummu yang arif dan lembut menyejukkan. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, belum juga tercetakkah akhlakmu kepada kami? Belum juga tercetakkah sunnahmu kepada kami? Padahal kami mengaku generasi umat pembaca solawat. Ya Rasul, semakin banyak Abu Jahal dan Abu Lahab menitis dalam diri, menebarkan kerusakan, kenistaan dan kemaksiatan, meniupkan fitnah, mengaburkan jejak-jejak yang engkau tinggalkan ya Rasulullah. Duhai Habib Allah, bagaimana kami memerangi kecongkakan dan kebodohan yang menggelombang dalam diri ini? Bagaimana kami menghadapi diri yang suka menghakimi? Setiap saat berkelahi melawan kawan kami sendiri. Duhai Kanjeng Nabi, janganlah engkau tinggalkan kami. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami rindu kelembutan yang merangkul. Tapi kami masih suka bersikap kasar dan memukul. Kami rindu kasih sayang yang menebarkan rahmat. Tapi justru kebencian kami menebar laknat. Kami rindu dakwah yang mengajak. Tapi kami masih suka menghardik dan membentak. Kami rindu sunnah yang qanaah. Tapi kami masih suka gaya hidup ria dan sum'ah. Salawat dan salam bagimu ya Rasul. Engkau mengajarkan kami beramar ma'ruf nahi mungkar,
menegur dengan cara yang ma'ruf dan tidak dengan cara yang mungkar, menasehati dengan cara yang baik dan tidak dengan nafsu yang menjatuhkan, ya Rasulullah. Engkau diturunkan di antara kami, sangat kasih dan sayang kepada kami. Sangat berat hatimu memikirkan kami. Bahkan saat semua nabi dan rasul sebelummu menggunakan haknya kepada Allah untuk mengabulkan satu doa yang tiada tertolak, Engkau lebih memilih menyimpannya untuk kami di padang mahsyar kelak. Kami rindu padamu, ya Rasul. Ya Rasul, tiada lelah kami menyakitimu dengan meremehkan sunnah-sunnahmu. Tiada jengah kami menorehkan luka di hatimu dengan kemunafikan dan kemungkaran kami. Padahal Engkau tebus kebodohan kami dengan darah, air mata dan penderitaanmu. Engkau panggil-panggil kami dengan sisa-sisa tenaga yang Engkau punya. Saat Engkau melepas nafas untuk terakhir kali, ummati, ummati, ummati. Tiada terdengar suara panggilanmu, ya Rasul, karena telinga kami telah tuli oleh tumpukan kezaliman kami. Tiada terlihat uluran tangan penuh cintamu, ya Rasul, karena mata kami telah buta oleh dosa dan kemaksiatan kami. Tiada tergerak hati kami untuk menyambut dan memenuhi seruanmu, karena tangan dan kaki kami terbelenggu oleh imperialis nafsu. Masih pantaskah kami menyebut diri ini sebagai umatmu? Ya Sayyidi, ya Rasulullah, mohonkan kami ampunan kepada Allah. Syafaatilah kami di yaumul akhir, hingga Allah memberikan rahmatnya kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari peserta nomor urut 3. Beri tepuk tangan yang meriah para penonton. Baiklah, setelah ini kepada ketiga peserta yang telah tampil dimohon untuk menaiki atas panggung untuk mendengarkan komentar dari Dewan Juri, baik dari juri 1 maupun juri 2. Untuk komentar yang pertama silahkan untuk Gus Umam, kemudian dilanjutkan dengan Ustadz Sugiono. Padanya dipersilahkan.
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan selamat kepada finalis khususnya untuk lomba puisi tingkat remaja yang sudah tampil barusan. Alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang kita dengarkan dari penampilan puisi tadi. Dan pertama kami ucapkan juga selamat kepada DPC Malang Raya yang dari sekian seleksi yang ada, peserta yang daftar ini sudah berhasil meloloskan 2 perwakilan dari DPC Malang Raya. Memang menghafalkan puisi atau membaca puisi ini perlu dinamika. Perlu dinamika yang cukup untuk bisa menginterpretasikan puisi, sehingga kecenderungan yang ada ini tidak hanya menunjukkan suara saja, akan tetapi suara yang dilafalkan itu ada rasa yang disampaikan. Itu ya. Syaratnya itu menurut saya ini membaca puisi ini harus 70 sampai bahkan sampai kalau bisa 100% itu hafal. Dari ketiganya ini saya lihat tadi masih belum hafal 100% atau 70% saja masih belum, sehingga ketika penghayatan itu mau dapat sudah buru-buru lihat teks semua. Satu, saya kepada Mbak Zida, ini teknik membaca puisi saat memegang mic ini perlu diperhatikan. Saya lihat tadi memegang mic-nya ini terlalu dekat, sehingga kata-kata yang ada tambah-tambahan itu masih terdengar jelas di mic, di mikrofon. Akan tetapi di penjiwaan sudah cukup baik. Dari mimik muka, wajah saya kira sudah dapat tekniknya. Juga powerful, tapi jangan, saya kira tidak perlu semuanya juga powerful. Kita harus tahu bagaimana bahan berkata ini yang perlu ditonjolkan dan mana yang perlu tidak ditonjolkan. Yang kedua, untuk Mbak Maula dari perwakilan DPC Kabupaten Jombang, secara keseluruhan saya suka dengan teknik penyampaian puisinya, akan tetapi di pertengahan pembaca puisi tadi ekspresi dengan apa yang dibaca ini kurang ekspresif, aku malu dan lain sebagainya, ini saya kira perlu penekanan berupa mimik muka ataupun dengan pergerakan. Tetapi jangan sampai ini dua-duanya berseberangan, pilih salah satu saja, bisa mimik muka ataupun juga bisa dengan gerak badan. Untuk Mbak Alia ini ekspresinya sudah bagus, intonasinya juga sudah bagus. Mungkin yang perlu diperhatikan bukan seberapa keras kita membaca puisi, akan tetapi perlu mana-mana yang perlu kita koreksi, nada rendah itu yang mana, nada sedang yang mana, dan kita perlu ukur nada tinggi. Jadi semua pembaca puisi harus tahu dasar nada yang harus kita pakai ketika kita membaca puisi. Nada rendahnya itu seberapa kita, sehingga nanti ketika ada nada tinggi kita tidak kesulitan untuk membaca itu pada saat baca puisi. Oke, itu saja dari kami. Jadi memang seorang pembaca puisi itu dituntut untuk bisa paham dulu isi dari apa puisi yang dibaca. Ketika sudah hafal dan paham, ini akan mudah untuk menginterpretasikan puisinya dalam bentuk ekspresi, penghayatan, dan lain-lainnya. Oke, selamat kepada 3 finalis lomba puisi. Banyak sekali mungkin peningkatan menurut saya dari hasil seleksi yang sudah kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan akan diberikan yang terbaik buat ketiga finalis kita ini. Terima kasih dari kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih
saya sampaikan. Tadi sudah dijelaskan oleh Gus Umam. Dari 3 peserta secara keseluruhan sudah ada yang sudah ini Gus, sudah sedikit merinding, ya, ada merinding tadi. Tapi benar apa yang dikatakan Gus Umam. Setelah itu hilang. Iya, jadi diibaratkan belum klimaks Gus ya, belum klimaks sudah ini. Jadi ini nanti sebagai bahan, karena kalian 3 orang ini adalah yang terbaik dari peserta yang waktu itu jumlahnya sekitar berapa itu Gus? 24. Dari 24 itu diambil 5 itu kalau nggak salah. Setelah itu diambil lagi 3. Kalian adalah yang terbaik. Cuma benar apa yang dikatakan Gus Umam tadi, kurang menguasai teksnya, kurang menguasai. Jadi dari ketiga peserta tadi memang ada kekurangan dalam catatan saya. Dari yang pertama Zida Qurratu Aini, ya, Zida Qurratu Aini. Yang kedua Maula Futihatur Ramadhani, yang ketiga Alia Nafida Nurita. Kesemuanya saya lihat ini dari Zida, bait yang ke-6 ada kalimat yang kurang jelas tadi saya lihat. Mestinya ya Tuhan kami dibaca ya Allah ya. Iya. Itu sebenarnya hanya sedikit sekali. Tadi sudah merinding saya tadi dari awal-awal tadi ya. Setelah itu di tengah-tengahnya ada sedikit goyah. Terus Maula, intonasi ada yang kurang pas. Ada kata yang sedikit ada belepotan tadi sedikit. Ekspresi kurang maksimal tadi. Dan secara singkat juga Alia Nafida, ekspresi tadi. Ya, ekspresinya kurang maksimal. Ada kalimat yang sedikit ada kekeliruan atau belepot dikit saja tadi ya. Cuma karena memang sudah agak berpengalaman sehingga bagaimana kembali ekspresinya ditunjukkan lagi. Seperti itu memang. Jadi saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Gus Umam dan sedikit tambahan dari saya insya Allah cukup. Mudah-mudahan kalian ini adalah sebagai contoh untuk anak-anak remaja yang lain, terus tidak bosan-bosannya belajar dan belajar, ya, jangan segan-segan tanya, belajar dan belajar. Nanti yang jelas kalian sudah bagus-bagus, dari ketiganya ada kekurangannya. Nanti saya akan sidang dengan Gus Umam di sana. Mudah-mudahan siapapun yang menang, siapapun yang menjadi nomor 1 itu adalah atas kesepakatan kami berdua sebagai juri. Itu ya. Terima kasih sekali lagi dan segala kekurangan kekhilafan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk komentar Dewan Juri yang telah diberikan untuk peserta Grand Final Lomba Puisi dalam Wahidiyah Youth Festival 2020 ini. Kepada kedua Dewan Juri dipersilakan untuk meninggalkan tempat penjurian. Baik, selesai sudah rangkaian lomba-lomba acara pada hari pertama tanggal 29 Desember 2020 ini. Kami berdua ingin mohon pamit undur diri, tapi sebelumnya marilah kita mengadakan tasyaffu' dan istighosah untuk mengakhiri acara ini. Al-Fatihah.